Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Layani dia dengan benar. Jin Liu melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia bergumam dan terbang juga. Hanya Jiao San dan Hu San yang tidak segera bergerak. Keduanya tampak ragu-ragu. Kamu sepertinya ingin membantunya barusan. Apakah kamu kaki tangan kuil samsara? Jika ya, jangan menahan diri. Anda dapat mencoba. Bagaimana jika Anda bisa menyelamatkannya? Si Chan memandang Jiao San lalu berkata dengan nada provokatif. Kemarahan melintas di mata Jiao San. Dia mengepalkan tinjunya dan mengambil langkah maju. Baiklah, kamu memang komplotannya. Kamu. Sebelum si Chan bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Fenomena aneh tiba-tiba muncul di kakinya. Semburan cahaya keemasan mengalir di atas patung terakota yang menyegel Han Li, diikuti siluet pohon emas yang tampak aneh tiba-tiba muncul. Kemudian dengan cepat tumbuh dan melebarkan cabang-cabangnya, dari mana serangkaian tanaman merambat tebal menjulur, membungkus seluruh patung terakota. Kemudian, cahaya keemasan yang kuat bersinar dan kekuatan hukum waktu yang kuat mengalir keluar. Sama seperti semua orang terpesona oleh pemandangan di depan, patung terakota yang menyegel Han Li tiba-tiba meleleh lagi, berubah menjadi genangan lumpur kuning yang mengalir ke seluruh tanah. Han Li kemudian melompat ke udara dan menusukkan pedang awan bambu ke arah si Chan. Semua ini sepertinya memakan waktu lama, tetapi di bawah kekuatan hukum waktu, itu terjadi dalam sekejap mata. Si Chan kaget dan ingin mundur, tapi tiba-tiba dia merasakan kakinya menegang. Ketika melihat ke bawah, dia melihat bahwa tanah ditutupi dengan lapisan pasir keemasan yang berbeda dari sebelumnya. Itu telah menumpuk sampai ke pergelangan kakinya. Dia merasakan fluktuasi aneh dari hukum waktu yang datang dari bawah tubuhnya. Kakinya sepertinya membeku dan dia tidak bisa lagi bergerak. Sebelum dia bisa melakukan apapun, tanaman merambat dari pohon emas yang muncul sebelumnya telah melilit tubuh bagian atasnya dan mengikatnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan bersinar di belakang Han Li. Roda mantra mendesing dan mengikat si Chan ke tanah. Han Li menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang hangat awan bambu muncul di tangannya. Petir melintas di permukaannya, dan dia menikamnya ke arah dada Sen Chan. Adegan ini muncul terlalu tiba-tiba. Yang lain di dekatnya juga dipengaruhi oleh kekuatan hukum waktu. Praktis semuanya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Ujung pedang Han Li langsung menusuk ke dada si Chan. Suara logam yang membentur batu terdengar, diikuti dengan percikan api keemasan. Pedang awan bambu tidak mampu menembus dadanya. Han Li mengerutkan alisnya. Dia jelas sedikit terkejut. Pada saat ini, rune kuning tiba-tiba menyala di tubuh si Chan. Kekuatan hukum bumi yang keluar darinya membentuk lapisan fluktuasi hukum kuning tanah yang berbenturan dengan fluktuasi hukum waktu yang dipancarkan oleh 3 manifestasi hukum Han Li. Sebagai salah satu dari 3 hukum tertinggi, kekuatan hukum waktu secara alami menempati posisi yang menguntungkan. Namun, masih ada celah antara bidang kultivasi Han Li dan si Chan, kultivasi hukum bumi yang terakhir agak mendalam, sehingga keduanya bisa bersaing. Lapisan lingkaran cahaya emas mundur sedikit di bawah tekanan cahaya kuning tanah. Tubuh si Chan diselimuti lapisan cahaya kuning tanah, seolah-olah sebuah dunia kecil yang dapat menahan pengaruh hukum dunia luar telah terbentuk di sekelilingnya. Dia secara bertahap mendapatkan kembali beberapa mobilitasnya. Han Li semakin mengernyit saat melihat ini. Dia buru-buru mengecilkan jangkauan dari 3 manifestasi hukum hingga setengahnya untuk memperkuat pengekangan pada si Chan. Si Chan telah jatuh ke dalam jebakannya yang telah diperhitungkan dengan cermat karena dia telah meremehkannya. Dia kemudian menangkapnya lengah dan mengendalikannya. Jika dia melarikan diri sekarang, akan sulit baginya untuk menahannya lagi. Seperti yang diharapkan,
Karena jangkauan dari 3 manifestasi hukum waktu menyusut, dunia kecil yang muncul di sekitar tubuh si Chan dikompresi sekali lagi. Tubuhnya membeku sekali lagi. Han Li sedikit lega saat melihat ini. Dia memutar pergelangan tangannya, dan 36 pedang bambu awan bersiul. Mereka menggantung di udara dan bergetar. Saat pedang bergetar, lalu beriak dengan lapisan bayangan pedang hijau. Di sekitar pedang bambu awan, puluhan ribu lampu pedang dan bayangan pedang yang dibentuk oleh mereka semua mengeluarkan raungan gemuruh pada saat bersamaan. Petir emas ditembakkan ke segala arah, dan busur petir yang padat mengembun menjadi lautan petir. Pergi! Han Li membentuk segel pedang dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Kolam petir emas segera mendidih, dan naga emas panjang mengangkat kepalanya dari dalam, mengeluarkan gelombang teriakan pedang seperti naga. Itu berputar di udara untuk beberapa saat, lalu menukik ke arah si Chan dengan momentum yang besar, seperti semburan petir. Dimanapun naga pedang petir emas lewat, ruang akan bergetar tanpa henti, dan retakan spasial akan muncul di ruang angkasa. Seluruh gurun tampaknya mengalami gempa bumi karena bergetar tanpa henti. Saat pedang naga petir emas hendak menelan si Chan, cahaya biru aneh tiba-tiba bersinar di belakang Han Li. Manik biru seukuran kepalan tangan dengan beberapa rune emas di permukaannya tiba-tiba menyala. Kemudian, pancaran aqua blue tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Kemudian, pusaran air ini menyapu. Han Li sepenuhnya fokus untuk mengendalikan manifestasi hukum waktu sambil mengendalikan pedang hangat awan bambu untuk membunuh si Chan. Dia tidak memperhatikan perubahan di belakangnya. Pada saat dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi menyapu ke arahnya dari belakang. Meskipun dia dihalangi oleh cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh roda kebenaran, dia tetap tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan manifestasi dari hukum waktu dan pedang bambu awan. Setelah ledakan yang keras, Han Li dikirim terpental. Sesaat sebelum pedang naga yang dibentuk oleh pedang hangat awan bambu mendarat di tubuh si Chan, ia tiba-tiba menghilang dan kehilangan semua auranya. Cahaya pedang menyebar, hanya menyisakan pedang terbang. Mengikuti koneksi mental, itu terbang kembali ke tubuh Han Li. Han Li terbang mundur ratusan kaki sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menoleh dan menatap Lei Yus dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Yang lain juga memandang Jin Liu, dengan heran. Orang yang menyerang Han Li dengan mixed elemen Dark Water Bat dan membuatnya gagal tidak lain adalah Jin Liu. Kenapa kamu? Su Miaqian juga bingung. Mengapa? Orang ini adalah buronan pengadilan surgawi. Bukankah setiap orang berhak membunuhnya? Anda tidak mau membantu senior si Chan. Anda bukan kultivator dari Golden Origin Celestial Domain. Mengapa Anda bertanya kepada saya mengapa? Jin Liu berkata dengan benar dengan ekspresi serius. Apakah kamu tidak takut membawa masalah ke sekte Tianshui kita dengan bertindak gegabah? Kami tidak mampu menyinggung pengadilan surgawi, tetapi bisakah Anda menyinggung kuil samsara? Su Miaqian menegur dengan sedikit kemarahan. Perisu, bukankah kamu sengaja melindungi penjahat yang dicari? Kalau begitu aku, Jin Liu disela oleh si Chan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Hehe, rekan Jin, kamu tidak perlu bertele-tele. Menurut perjanjian telepati rahasia kita, selama kamu membantuku mengalahkan Han Li, aku akan membantumu mengalahkan Perisu. Apa yang begitu sulit tentang itu? Si Chan menggerakkan anggota tubuhnya dan berkata dengan senyum sinis. Mendengar ini, ekspresi Jin Liu berubah dan sedikit kecanggungan muncul di wajahnya. Ayo kalahkan Han Li dulu. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menoleh untuk melihat Han Li. Meskipun Jin Liu tahu bahwa tindakan si Chan adalah untuk mengikatnya, dia masih sangat tidak puas. Namun, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Pada saat ini,
Tidak hanya Sumia Qian, tetapi semua orang, termasuk Lan Yuanzi dan saudara perempuannya, memandang Jin Liu dengan jijik. Lei Yus bahkan memiliki sedikit niat membunuh di matanya. Meskipun mixed elemen miasma bed tampak kuat, efeknya lebih untuk mengganggu serangan Han Li dan membantu Si Chan melarikan diri. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Li. Han Li menekan kemarahan di dalam hatinya dan memegang pedang bambu hijau yang telah bergabung menjadi satu di tangannya. Dia tiba-tiba melompat ke depan dan mengambil inisiatif untuk menyerang Si Chan. Pandangan muram muncul di mata Si Chan saat melihat ini, dan dia tidak lagi berani meremehkan Han Li sedikit pun. Dengan memutar pergelangan tangannya, tirai cahaya kuning tanah melebar lagi dan berubah menjadi lapisan wilayah spiritual yang menyelimuti ke segala arah. Di tanah, barisan pegunungan yang berkelok-kelok muncul dan rawa-rawa besar muncul. Sosok Han Li baru saja terbang beberapa ratus kaki ketika lumpur naik dari tanah dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mencengkeramnya. Di atas kepalanya, ada juga gunung yang runtuh. Ruang di sekitarnya menjadi lebih berat dan lebih berat, menyebabkan kecepatan terbangnya menjadi semakin lambat. Rekan Taois Han, aku akan membantumu. Suara Jiao San tiba-tiba terdengar dari tanah. Kemudian, lapisan domain spiritual berwarna merah tua muncul. Han Li ada di dalamnya dan segera merasakan kekuatan di sekitarnya menjadi jauh lebih lemah. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, domain spiritual Jiao San juga meluas. Lagi pula aku tidak bisa menutup mata, Jiao San menghela nafas. Han Li sangat senang. Dia mengaktifkan teknik penekanan penjara iblis surgawi dan garis darah roh sejati pada saat yang sama. Tubuhnya diselimuti cahaya merah darah dan sosoknya melebar. Dia langsung berubah menjadi iblis raksasa berkepala 3. Apakah kamu melihat itu? Mereka memang kaki tangan dari kuli samsara. Mengapa kamu tidak menyerang bersama dan menjatuhkan mereka? Melihat hal tersebut, Si Chan sangat terkejut. Lei Yus dan yang lainnya tidak bergerak saat mendengar ini. Lan Yuanzi dan saudara perempuannya juga berbalik. Mereka tampak seolah-olah tidak melihat apapun. Apakah kamu mencoba memberontak? Si Chan sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melompat ke depan dan menghadapi Han Li. Dengan memutar pergelangan tangannya, gada taring serigala muncul di tangannya. Kekuatan hukum bumi dipancarkan darinya. Itu jelas senjata dewa bermutu tinggi. Keduanya berjarak ratusan kaki dari satu sama lain dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang satu sama lain. Pada saat ini, Han Li telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya. Kekuatan naga sejati, Kun Peng, dan kera gunung raksasa berada di puncaknya. Dia mengaktifkan petir ilahi penangkal kejahatan di pedang awan bambu hijau dan itu berubah menjadi pedang petir raksasa yang menebas. Di gada taring serigala di tangan Si Chan, cahaya kuning berkumpul dan lapisan batu hitam muncul di permukaannya. Gaya gravitasi yang dikandungnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan dan beratnya lebih dari 10.000 kg. Itu juga membentuk bayangan gada raksasa dan menabrak Han Li. Untuk sesaat, cahaya pedang dan bayangan gada merobek kekosongan, bertabrakan dengan keras, lalu meledak. Gelombang yang sangat keras langsung menyapu ke segala arah. Di tengah aliran udara yang kacau, samar-samar orang bisa melihat bayangan naga emas raksasa dan bayangan batu raksasa bergegas mendekat, merobek bayangan gunung yang dibentuk oleh bayangan gada. Mengikuti di belakang mereka adalah bayangan kera raksasa yang mengayunkan lengannya dan menabrak kepala Si Chan. Bayangan gada raksasa adalah yang pertama pecah, dan bilah pedang yang melonjak dengan kilat menebas. Mustahil, Si Chan menjerit kaget, dan retakan muncul di gada di tangannya. Dari bahu ke dadanya, luka mengerikan terbuka, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Dia merasa bahwa tidak hanya gumpalan petir emas tidak hilang dari lukanya, mereka bahkan merembes ke kedalaman organ dalamnya melalui lukanya.
Meskipun kulit Si Chan keras, dan fisiknya dianggap berada di puncak kultivator ranah Dewa Agung tahap awal, organ tubuhnya sedikit istimewa, dan kemampuannya untuk menahan kerusakan jauh lebih lemah. Jika dia membiarkan petir menyerang dan menghancurkan organnya, itu mungkin akan mempengaruhi fondasi kultivasinya di masa depan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Si Chan mengambil keputusan. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke rawa bawah tanah, dan dia ingin melarikan diri dulu. Melihat ini, Jin Liu tahu ada yang tidak beres, dan dia akan terbang. Namun, cahaya merah menyala di depannya, dan sosok Jiao San sudah menyala. "Di mana Anda pikir Anda akan pergi?" Jiao San berteriak. Di sisi lain, Jiao San sudah menghalangi jalannya. Han Li tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia masih memegang pedang panjang di tangannya, dan mempertahankan citra iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dia melayang di udara, dan matanya mengamati tanah dengan marah, mencari jejak Si Chan. Pada saat ini, tangisan tiba-tiba terdengar dari tanah, dan sosok yang dikelilingi oleh api perak keluar dari tanah dan terbang ke langit. Pakaiannya sobek, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia tampak sangat babak belur. Itu dia Si Chan. Setelah itu, seekor burung api raksasa dengan api perak di sekujur tubuhnya mengepakkan sayapnya dan mengejarnya. Ketika Han Li melihat ini, kepala kera raksasa di tengah menyeringai dan terbang langsung ke arah Si Chan, yang terbang ke langit dengan panik. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas. Di langit, cahaya pedang menyala lagi. Ribuan benang listrik melonjak, berubah menjadi bayangan pedang besar yang merobek langit dan menebas Si Chan. Ekspresi Lan Yuanzi dan saudara perempuannya menjadi agak rumit saat melihat ini. Lagi pula, mereka berdua memiliki hubungan dekat dengan Si Chan, dan melihat hidupnya dalam bahaya, mereka secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saat mereka berdua hendak bergerak, mereka melihat Si Chan dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Dia berteriak histeris. "Permusuhan hari ini, aku pasti akan membalasnya di masa depan." Begitu suaranya menghilang, sebuah luka tiba-tiba merobek glabelanya, diikuti oleh manik putih bersalju seukuran lengkeng tiba-tiba melesat, naik ke udara sebelum menabrak langsung ke arah proyeksi pedang Han Li. "Oh tidak, dia akan meledakkan inti monsternya," Lei Yus menjerit dan tanpa sadar kembali untuk melindungi Su Qian. "Tidak, ini mutiara katak bulan miliknya." Lan Yuanzi berhenti di jalur mereka dan berkata dengan heran. Jantung Jiao San berdetak kencang saat mendengar ini. Dikatakan bahwa ada tipe khusus istana bulan di antara monster kodok di dunia. Selain inti monster, ia juga memiliki Moontot Pearl di tubuhnya. Itu bisa menyerap esensi bulan dan membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya. Kepentingannya berada di urutan kedua setelah Naschen Soul dan inti monster. Tubuh asli Si Chan jelas tipe ini. Itu telah berkultivasi ke ranah Dewa Surgawi Agung, dan mutiara kodok bulan telah mengumpulkan esensi bulan selama puluhan ribu tahun. Orang bisa membayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Setelah meledak, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Semua orang tahu pro dan kontra dan melarikan diri jauh. Xiong San tahu bahwa dia yang paling lemah, jadi dia yang pertama melarikan diri. Dia sudah lama melarikan diri ke tempat yang jauh. Han Li juga merasakan ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk menarik kembali pedangnya. Moontot Pearl terbang ke jangkauan Thunder Sword Shadow. Awalnya bergetar hebat, lalu meledak. Langit awalnya cerah, lalu tiba-tiba redup. Seolah-olah malam tiba-tiba turun. Cahaya bulan yang dingin menyinari, menutupi area dalam jarak 1000 mil dengan lapisan embun beku perak. Seluruh ruang tampaknya dibekukan oleh lapisan cahaya bulan ini, lalu dengan retakan, itu hancur. Seperti cermin perak yang tiba-tiba hancur, menyebabkan banyak celah spasial hitam pekat muncul di angkasa. Banyak cahaya menyilaukan warna-warni dan gelombang badai spasial dapat terlihat samar-samar di dalamnya,
dan mereka memancarkan energi hukum ruang yang sangat hebat yang menyebabkan jantung seseorang berdebar hingga ekstrim. Jiao San dan yang lainnya melihat ini dan dengan cepat menggunakan teknik terkuatnya untuk menghindari retakan di sekitar. Sayangnya, ada terlalu banyak retakan di sekitarnya, dan semua orang berada dalam kesulitan, tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Su Qian ceroboh dan hampir tertelan oleh retakan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Untungnya, Lei Yus mengabaikan lukanya dan menyelamatkannya tepat waktu. Setelah diselamatkan olehnya 2 kali, Su Qian merasakan sedikit kehangatan meskipun dia adalah sepotong es berusia ribuan tahun. Ketika dia melihat Lei Yus lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terlalu kuno dan membosankan. Di sisi lain, Jin Liu tidak seberuntung itu. Baru saja, dia dikelilingi oleh semua orang, jadi dia yang terakhir melarikan diri. Dia baru saja terbang beberapa ribu kaki ketika dia menabrak celah besar di kehampaan. Meskipun dia dengan paksa memutar tubuhnya dan melewati celah itu, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dia ditarik oleh kekuatan sobek yang kuat dari celah angkasa dan ditelan sedikit demi sedikit. Bahkan Naschen Soul-nya tidak bisa melarikan diri. Di epicentrum keruntuhan Moon Totbed, ada celah spasial yang padat di mana-mana. Sosok Si Chan sudah menghilang, hanya menyisakan Han Li. Roda emas melayang di belakangnya, bersinar dengan cahaya keemasan dan mencegah celah spasial meluas. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Han Li sedang memegang labu hijau zamrud di tangannya. Mulut labu menghadap kehampaan di depannya. Ada pusaran air hijau di mulut labu. Itu mengumpulkan beberapa bubuk kristal putih perak yang tersebar di kehampaan dan secara bertahap mengembun menjadi pelet kecil seputih salju. Itu adalah mutiara katak bulan. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu tahun esensi cahaya bulan telah terkondensasi dalam item ini. Han Li merasa itu akan sangat berguna baginya, jadi dia mengumpulkannya dengan hati-hati. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengingat esens Firibird. Sosoknya bolak-balik melalui lapisan retakan di kehampaan dan terbang kembali ke tanah. Mengenai pertempuran barusan, semua orang tetap diam. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Mereka hanya mengambil ramuan dan duduk bersila dalam waktu lama untuk memulihkan diri. Terima kasih banyak untuk saat ini. Setelah Han Li selesai mengatur napasnya, dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Sebelumnya, orang-orang ini tidak mendengarkan hasutan Si Chan untuk menyerangnya. Meskipun sebagian besar alasannya adalah untuk melindungi diri mereka sendiri dan mempertahankan kekuatannya, sampai batas tertentu, mereka tetap membantunya. Rekanan Han bertarung dengan kekuatannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lei Yus berdiri dan berkata, setelah banyak pulih. Kakak Han bertarung sendirian melawan kultivator Dewa Agung. Kali ini, aku benar-benar harus mengakui, Xiong San menatap Han Li dan berkata dengan ekspresi rumit. Jiao San mengangkat alisnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan sedang berpikir keras. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Han Li mengerutkan kening dan berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk dan bergerak lagi. Satu persatu, mereka memasuki tirai tipis di lengkungan batu. Penglihatan Han Li kabur. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di gua abu-abu. Gua itu besar dan memanjang ke depan. Itu gelap dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Hembusan angin dingin bertiup dari depan. Suhu di dalam gua cukup rendah dan lapisan es hitam terlihat di dinding batu. Lei Yus dan yang lainnya juga muncul satu demi satu, dan mereka juga melihat sekeliling. Han Li melihat sebentar dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kulin, yang pertama masuk, tidak terlihat di manapun. Mungkinkah dia pergi dan maju? Yang lain juga menyadari bahwa Kulin tidak terlihat. Terutama Lei Yus, Husan, dan Jiao San, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Namun,
Tempat ini terlihat agak aneh. Sepertinya bukan tempat yang bagus. Semuanya, hati-hati, kata Han Li dan berjalan ke depan. Saat dia memamerkan kekuatannya tadi, yang lain tidak merasa ada yang salah dan mengikuti di belakangnya. Di lantai 7, penindasan indera ilahi bahkan lebih kuat, semua orang hanya bisa mencapai 20 atau 30 mil. Karena itu, mereka tidak terbang. Sebaliknya, memilih berjalan kaki. Untungnya, kultivasi semua orang tinggi. Bahkan jika berjalan, kecepatan masih sangat cepat. Namun, gua bawah tanah ini ternyata sangat panjang. Kelompok itu berjalan selama lebih dari setengah jam tetapi tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat angin dingin itu. Hati-hati, Han Li, yang sedang berjalan di depan, berhenti dan berkata dengan suara berat. Begitu suaranya memudar, cahaya hitam melintas di angin dingin. 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar. Mereka adalah monster dengan wajah manusia dan tubuh serigala. Masing-masing monster ini panjangnya puluhan kaki. Tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang hitam dan merah. Itu tampak seperti jubah jerami menutupi tubuh. Memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tidak hanya cepat, tetapi serangannya juga sangat kuat. Hembusan angin hitam keluar dari cakar monster, dengan mudah meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan dinding. Tanda-tanda itu hangus hitam seolah-olah telah terkorosi. Benda apa ini? Lei Yus dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka tidak panik, lalu mengangkat tangan dan melambai. Sinar pedang Qi dan kilat air ditembakkan, menghantam monster berbentuk serigala seperti hujan. Monster berbentuk serigala ini sepertinya tahu betapa kuatnya mereka. Mereka membuka mulut dan menyemburkan api hitam dan merah. Mereka membentuk lautan api hitam dan merah dalam upaya untuk memblokir serangan. Namun, serangan Lei Yus dan yang lainnya bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh monster-monster ini. Pedang Qi, kilat air, dan serangan lainnya dengan mudah menembus lautan api hitam dan merah. Segera, monster berbentuk serigala itu hancur berkeping-keping. Setelah monster berbentuk serigala terbunuh, mayat mereka dengan cepat berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Namun, meninggalkan manik-manik hitam dan merah seukuran kepalan tangan dan memancarkan lingkaran cahaya lembut. Hah! Manik-manik ini, seru Wenzong. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya keemasan untuk mengambil manik-manik itu. Tunggu, jangan sentuh manik-manik setan itu. Han Li buru-buru menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Cahaya keemasan yang ditembakkan Wenzong telah menyentuh manik-manik itu. Bum bum bum. Ketika manik-manik itu bersentuhan dengan cahaya keemasan Wenzong, langsung meledak, berubah menjadi beberapa bola cahaya hitam dan merah yang menyilaukan. Kemudian, menyebar ke segala arah.